Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana menurut syariat Islam jika diambil sumpah harus menaruh Al-Quran di atas kepala? Jadi menaruh Al-Quran di atas kepala dengan sumpahnya. Iya. Sumpah pernah terjadi di zaman Nabi. Kemudian dengan kata-kata wallahi, demi Allah, lillahi juga artinya demi Allah, boleh. Dalam kondisi tertentu boleh diangkat sumpahnya, diambil sumpahnya dengan ucapan wallahi. Seperti dalam kesaksian yang zina, maka harus diangkat sumpah. Berani sumpah, coba. Nah itu. Kemudian tidak ada sumpah dengan Al-Quran, tidak ada. Islam syarat sumpah dengan Al-Quran tidak ada. Maksudnya tidak disyaratkan sumpah dengan itu. Yang penting sumpah itu dia betul-betul komit, konsisten dengan janjinya dan yakinkan bahwa Allah akan menuntut janjinya. Innal ahda kana mas'ula, janji itu akan diminta pertanggungan jawabnya, termasuk sumpah. Jangan asal sumpah, ikrar sumpah, tapi sumpah itu hakikatnya di hadapan Allah cukup, nggak usah dengan Al-Quran. Tapi kebiasaan di kita sumpah dengan sumpah Al-Quran. Ya, itu tadi jawabannya. Untuk selanjutnya yaitu apabila salah satu meninggal, baik suami atau istri, ditangguhkan dalam membagikan waris, seharusnya melaksanakan dulu amanat dari yang meninggal, contohnya mendidik dan menyekolahkan anak. Tapi suami atau istri yang ditinggalkan malah memilih menikah. Bagaimana menurut pandangan Islam sedangkan anak dan keluarga belum bisa menerima? Jadi waris yang di harta peninggalan mayit bukan milik mayit lagi. Harta peninggalan mayit baik suami istri bukan milik mayit lagi. Milik siapa? Milik Allah. Serahkan kepada siapa yang berhak menerima warisan menurut ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Kata bapak sebelum meninggal, nanti ya kalau bapak meninggal samakan aja bagian, baik anak laki anak perempuan samakan saja. Putra setuju, siap. Boleh tidak? Boleh tidak? Anaknya semuanya mangga, setuju, boleh tidak? Mengapa? Itu sudah melanggar aturan warisan. Boleh, bisa diperah? Bisa, tinggal teknisnya aja. Bagikan dulu sesuai warisan, setelah bagikan, silahkan. Mau beri kepada adiknya, kakaknya, silahkan. Dan terhitung hadiah. Kalau yang tadi, bab waris tidak dilaksanakan. Dan tidak terhitung hadiah atau sodako. Andai sama-sama ridho, rela, bagikan dulu sesuai aturan Islam. Baru ini mau beri ini, silahkan. Jadi hakikatnya, harta peninggal mayit bukan milik mayit lagi, tapi sudah milik Allah. Kemudian kapan harus dibagikan? Seharusnya secepat mungkin harus dibagikan. Mengapa? Ini milik siapa? Milik ahli waris. Gimana nantinya? Kadang ini pinjam dulu, ambil dulu, tidak jelas nanti dalam pengambilan. Tapi kalau sudah dibagikan sesuai gitu, silahkan. Mau dibagikan, mau diurus, mau apa, terserah. Karena sudah dibagi-bagikan sesuai mustahiknya. Andai umpamanya wasiat agar apa? Menyekolahkan dulu, ya silahkan. Tapi jangan mengambil dari bab waris, tetap laksanakan sebagaimana mestinya. Menyekolahkan bisa diatur lagi bagaimana biaya menyekolahkan anak ini. Begitu seharusnya agar aturan ketentuan Islam terlaksana sesuai aturan. Kemudian demikian juga boleh wasiat dilanggar? Boleh wasiat dilanggar? Boleh. Andai wasiat yang tidak sesuai dengan ketentuan agama boleh dilanggar, tidak masalah. Mayit yang sudah meninggal masih ada keinginan? Udah ditanya. Mayit yang sudah meninggal masih ada keinginan? Tidak ya? Kita belum ditanya. Ada bu,
Mau apa? Ingin mendapatkan rahmat Allah. Amal sudah tidak bisa. Ya, gimana? Yaitu mengharapkan doa yang masih hidup. Mayit masih punya rasa takut. Punya takut dapat siksa Allah, murka neraka. Sementara tobat dan istighfar sudah tidak bisa. Tinggal yang hidup, terutama keluarga, doakan Allah maghfirlahu warhamhu. Berapa kewajiban yang hidup terhadap yang mati? Ada berapa macam kewajiban hidup terhadap yang mati? Mandikan apa? 4 ya? 4 ya. Tidak Bu, jangan 4, 12. 4 terus sedikit, 12 Bu, bukan 4. 1, menengok di saat sakitnya. Ya, itu kan pra mati, menengok saat sakitnya. 2, mentalkinkan di saat sakaratul mautnya. 3, memandikan. 4, mengkapani. 5, menyolatkan. 6, mengantarkan. Jangan sampai mayit pergi sendiri, kasihan. Antarkan kuburannya. 7, menguburkan. 8, mendoakan setelah penguburan. 9, takziah terhadap keluarga. 10, membayarkan hutangnya. 11, membantu kehidupan anak yatimnya. Yang usul 12 apa? Menikahi jandanya. Boleh kata saya jadi 12 ya. Iya, satu lagi Ustaz katanya menikahi. Ya boleh tambah lagi jadi 12. Menikahi jandanya. Nah itu. Jadi yang jelas tadi lebih tepat bagikan warisan sesuai ketentuan. Setelah itu silahkan, sudah menjadi hak masing-masing. Mau diberikan, sedekahkan, itu bebas. Ya, untuk selanjutnya, mengaku beragama Islam tapi masih belum mengenal Islam seutuhnya dari segi ilmu agama dan tata cara yang dicontohkan Rasulullah. Bagaimana kalau yang seperti itu, Ustaz? Mengaku Islam tapi ya, tidak tahu. Pertama, mengaku Islam, sadar beragama, punya kewajiban, sadar akan kewajiban untuk menuntut ilmunya dan melaksanakan perintahnya. Itu bisa selama ya ada usaha untuk belajar dan mengamalkan. Tapi kalau cuma ngaku saja tidak cukup dengan ngaku saja. Tentu saja dengan realisasi mana bukti pengakuan kamu sebagai orang yang beragama, sholat, saum, dan yang lainnya. Tidak cukup dengan pengakuan saja. Pernah ada sahabat, amu'minuna antum? Apakah kamu orang beriman? Ya, saya beriman. Buktikan keimanan kamu. Kata dia, saya suka menolong orang yang ini, suka. Oh iya, kalau begitu betul kamu beriman. Berarti tidak cukup dengan pengakuan saja. Iblis, setan percaya kepada Allah? Percaya? Percaya kepada Allah, tapi tetap dianggap wakana minal kafirin. Kecuali pengakuan dalam arti dalam tahapan awal. Seperti zaman Nabi pernah ada yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi saya tidak siap untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan yang biasa saya lakukan. Saya masuk Islam, tapi saya tidak siap untuk menanggalkan kebiasaan saya mencuri dan sebagainya. Gimana kata Nabi? Bingung ya? Gimana ini orang mau masuk Islam, tapi tidak mau melaksanakan ajaran Islam? Kata Nabi, satu aja ya. Kata Nabi, hal tu'ahiduni ala tarkil kadib. Sanggup kamu janji kepada saya untuk meninggalkan dusta saja? Ya siap. Kalau hanya sekedar tidak dusta. Itu Nabi sampai bijak seperti itu. Sanggup meninggalkan dusta? Siap. Pulang dengan memuji Nabi. Kata dia, ma'ahwana ma'tolaba minni nabil karim. Kok perintah Nabi begitu mudah, ringan. Nanti belajar agama ke pusatnya enteng. Nggak usah sholat, nggak usah zakat, asal jangan dusta aja katanya. Betul mudah ya masuk Islam kalau datang ke pusatnya. Dia pulang, besoknya mencuri karena merasa tidak dilarang oleh Nabi. Sebelum mencuri, mikir-mikir dulu.
Nanti kalau soal ditanya orang gimana ya? Dari mana itu ayam? Ya beli di pasar. Oh saya dusta ya. Hasil mencuri saya ditangkap. Gimana jawabannya ya? Ya saya terus terang. Bagaimana berdusta? Sudah janji. Akhirnya nggak jadi mencuri. Karena sulit untuk menjawab, nanti ada orang yang tanya. Akhirnya dapat ditinggalkan. Di saat saum, gimana kalau ada orang yang nanya? Pak saum nggak? Enggak. Masa muslim nggak saum? Pak saum enggak? Saum padahal dusta. Gimana ya? Saya sudah sanggup kepada Nabi, tidak akan dusta. Akhirnya dia mencoba aja saum. Akhirnya jadi orang yang baik. Nah itu tahapan-tahapan yang dijalani oleh dia. Itulah pesan Nabi. Jadi mungkin sulit untuk melaksanakan seluruhnya sekaligus. Mungkin susah. Mungkin itu perlu tahapan-tahapan. Habis ya. Ya mungkin itu saja Ustadz, silahkan bisa disimpulkan dari pembahasan yang tadi untuk terakhirnya. Iya, kesimpulannya jadi manusia itu punya apa? Yang pertama, manusia punya dua kebutuhan yang pokok, rohani dan jasmani. Nggak usah 50-50, yang penting ada sisihkan waktu untuk tolab ilmu. Kemudian manusia itu antara malaikat dan setan. Berarti manusia mungkin taat, mungkin maksiat. Punya potensi untuk taat, punya potensi untuk maksiat. Usahakan agar kita lebih kuat taatnya daripada maksiatnya. Yang ketiga, prinsip ajaran Islam itu iman, Islam dan ihsan. Iman untuk mengkonsumsi kolbu agar imannya kuat. Kemudian Islam untuk mengkonsumsi akal agar kecerdasannya meningkat. Ihsan untuk memperhalus perasaan. Targetnya memiliki keimanan yang kuat, pengabdian yang prima, dan berperasaan halus. Itulah muslim yang kafah, muslim yang sempurna. InsyaAllah dengan tahapan-tahapan kita akan bisa sampai ke sana sebagaimana yang dibina oleh Nabi zaman dulu. Sekian saya barangkali pesan saya, mudah-mudahan bermanfaat sekaligus dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.